Inilah tanggapan netizen soal sidang Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Teriakan histeris Nikita Mirzani usai sidang kasus pemerasan Reza Gladys, "Gua bukan pembunuh." Teriakan histeris artis Nikita Mirzani mendadak menggelar usai sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang melawan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 24 Juni 2025. Kejadian ini bermula setelah sidang beragenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum selesai. Dia yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa hendak dibawa keluar dari ruang sidang utama menuju kembali ke ruang tunggu tahanan. Kala Nikita dikawal pihak JPU dan diikuti awak media yang hendak mengambil gambar. Namun di tengah jalan, ia mendadak berteriak histeris. Nikita Mirzani kesal lantaran dirinya tidak diperbolehkan bicara kepada awak media oleh. Dengan nada tinggi, ia menyatakan tidak akan kabur. Ibunda Loli juga menegaskan ia tidak akan bicara macam-macam. Namun situasi semakin memanas. Pihak JPU terus mendorong Nikita untuk tetap berjalan menuju ruang tahanan. Sementara awak media masih berusaha mewawancarai Nikita yang ingin bicara. Nikita kembali mengungkapkan kekesalannya. Ia membandingkan perlakuan yang diterimanya dengan politisi Hasto Kristianto yang terjerat kasus korupsi. Artis 39 tahun itu akhirnya diperbolehkan untuk memberikan pernyataan di depan ruang tunggu tahanan. Dalam pernyataannya, ia tegas membantah isi dakwaan dari Reza Gladys. Menurutnya, dakwaan tersebut banyak yang sudah direkayasa. Ibu 3 anak itu juga menegaskan tidak pernah meminta uang Reza Gladys. Sebaliknya, dokter kecantikan itulah yang memberikan uang tersebut secara cuma-cuma. Nah, informasi ter-up-to-date hari ini adalah yang ini misgosip nih, biasa ada yang menggelegar yang ya guys, sempat menghina Nikita Mirzani dan Ismail gitu ya, Ismail. Mereka merasa tidak adil atas dakwaan yang ditujukan kepada mereka, karena isi dakwaannya tersebut si Nikita Mirzani merasa ini bukan untuk dia, melainkan ini adalah untuk dokter detektif. Ismail pun mengatakan seperti itu. Nah, seperti apa ini? Apalagi kata dokter detektif, dia di awal penahanannya Nikita Mirzani, dia tidak mau menahu masalah perkara pemerasan ini dan dia tidak ingin ikut terlibat. Nah, dakwaannya itu terlibat. Bagaimana itu dokter? Hah? Bagaimana? Nikita Mirzani udah speak up, Ismail udah speak up. Waduh, dokter harus amankan jantung. Ini amankan jantung. Ini saran dari Miss Gosip, mending Doktif, ambil koper berangkat deh sekarang. Ambil koper berangkat dah sekarang atau langsung aja nyusul Niki Doktif. Katanya nggak mau ikut campur, tapi dakwaannya dinyatakan oleh Nikita Mirzani untuk Doktif. Katanya nggak mau ikut terlibat, tapi setiap persidangannya Nikita Mirzani kok terlibat. Aduh, rada-rada ini geng rada-rada udah Miss Gosip bilang Doktif di awal Doktif muncul, jangan sampai Doktif terjerumus dalam Nikita geng. Masuk. Nikita Mirzani ngamuk usai sidang, ingin bicara ke awak media. Jadi akhirnya hari ini sidang pertamanya Nikita Mirzani ya. Dan setelah sidang itu Nikita Mirzani itu kayak dikawal ketat sama tim kejaksaan. Emang super ketat kemarin tuh. Banyak banget tuh wartawan yang berbondong-bondong pengen banget nih supaya Nikita Mirzani itu bisa say something gitu. Nah, karena mungkin pengap banget, abis itu kayak didorong-dorong, disuruh jalan terus. Nah, Nikita Mirzani ini ngamuk cuy. Padahal dia udah pakai rompi, udah pakai borgol, tapi tetap aja kayak pengawasannya ketat banget. Akhirnya Nikita Mirzani bilang ibaratnya kayak gue nggak bakal kabur lah, gitu kan, gue cuma mau ngomong doang gitu. Dan dia punya hak untuk ngomong. Gak bakal kabur kok, santai aja, tangan udah diborgol, santai aja, gak perlu takut. Gue ngomong apa ya, kayak apa aja, santai aja loh. Gue bukan pembunuh, katanya itu, ya. Stop, saya mau ngomong. Kalian petugas kejaksaan kalau nggak ada apa-apa, nggak usah takut, santai, ya. Dari kemarin udah diem loh, 3 bulan. Gue nggak tahu ya sidang hari ini tuh kayak gimana prosesnya, dan gue nggak tahu pihak sebelah itu pada datang atau enggak gitu loh.
Menurut gua ini sidangnya masih sangat amat panjang dan itu sidang yang masih awal banget ya. Jadi kemungkinan besar nih kita Masih lama lah. Mirzani akan melakukan eksepsi juga gitu. Kita lihat aja kebenarannya seperti apa ya. Ini udah masuk ke ranah hukum, kita kawal semuanya ini. Nikita Mirzani dengan gaya-gaya ala Peggy Setiawan yang berusaha untuk berbicara dengan wartawan. Dia ini merasa kalau sorotan publik itu akan menutupi kesalahan dia. Kalau udah masuk pengadilan, gak usah bawa-bawa nama presiden. Lu itu gak penting. Banyak urusan penting yang harus dikerjain sama presiden. Yang lebih bermartabat lagi. Apalagi lu seolah-olah mau jokin jaksa. Ya mereka itu hanya bertugas. Pak Prabowo itu bukan pelindung arogansi public figure seperti lu. Katanya lu berani, malah kelihatan panik. Banyak banget perkataan blunder yang dia lakukan karena paniknya. Kayak dia bilang, ya gimana gak dijebak? Orang dikit-dikit direkam. Ya iyalah, lu itu bukan dijebak. Ya kan hanya mereka mencari bukti atas perilaku lu yang nggak wajar gitu. Jadi gue setuju dengan tindak tanduk yang seperti ini nggak berubah-berubah ya, teriak-teriak lah. Ini video teriaknya ada nih. Jadi semoga yang terbaik lah buat lu atau yang terbaik buat masyarakat. Vonis lu sesuai lah dengan gugatannya ya. Amin. Ini proses begitu cepat. Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan. Yuk guys, mari kita bahas terkait dengan BAP seperti pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani barusan. Jadi guys, di dalam tahap di kepolisian melakukan perubahan dalam BAP itu diperbolehkan. Selama dalam melakukan perubahan BAP tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk tujuan yang jelas. Apa itu tujuan jelasnya? Yaitu untuk memperjelas suatu perkara pidana serta mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi guys, baik tersangka, saksi maupun ahli itu sangat diperbolehkan untuk melakukan perubahan dalam BAP-nya di tahap kepolisian. Maka dari itu, saksi, ahli maupun tersangka dalam membuat BAP harus didampingi oleh kuasa hukum. Jadi pernyataan Nikita Mirzani di awal yang mengatakan bahwasanya Dr. Reza Gladys dan suaminya itu sudah melakukan perubahan BAP-nya di tahap kepolisian sebanyak 3 atau 4 kali itu bukan merupakan suatu tindak kejahatan. Karena melakukan perubahan BAP di tahap kepolisian itu diperbolehkan. Jadi sama sedikit cerita, kalau negara kita ini makin kesini makin tidak ada memang yang benar. Tidak ada memang jalur yang bikin masyarakat nih hidup sejahtera. Bayangkan korupsi yang tangkap uang sebanyak-banyak apa aja. Kayak contoh kita kas Sumba kemarin dapat tikam di kantor karena apa? Dari tahun ke tahun ganti bupati sampai 7 keturunan. Dari sama si SD, SMP, SMA sampai sekarang umur begini. Tetap itu gaji. 1 tahun 2 kali bayar. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru bayar. Terus kerja lagi dari Juni sampai Desember bayar. Kamu pikir gaji bayar orang pakai apa? Kalau kerja saya begini. Sekarang kasusnya Nikita Mirzani. Ini lagi kasus sudah tahu jelas-jelas dokternya begitu, pelongo. Baru ini kenapa kasusnya begini? Begitu kasusnya penanti penegak hukum yang get too much bullshit gak sih? Kayak drama kita di Indonesia nih, drama. Orang tuh ciptakan nuklir, kita masih drama. Terus begini ya kayak masih drama gitu, kayak aduh drama katanya gitu. Kayak negara kita negara kayak terlihat sopan, maksudnya agamatis sekali, yang kemana-mana pakai jilbab, sumpahnya pakai alkohol. Bohong itu, kita negara bohong sekali. Tuhan pantasan bekas penuh neraka, kan kita negara sudah ini yang pasti penuh neraka. Kayak terlalu banyak drama, terlalu banyak bohong. Hal-hal sekecil itu saja lambat laun. Orang lain sekarang sudah perang pakai nuklir. Kita ini apa?
Masyarakat ini belum sejahtera. Orang saja gaji tinggi-tinggi, kita ini lepas orang pergi kerja ke negara lain susah, bikin visa susah, paspor lemah. Masyarakat susah makan. Aduh gila, kita lama-lama gila. Giliran mau kerja di negara ini, orang dipersulit visanya sama mereka sendiri. Sangat pas sekali kritikannya ini. Nanti kalau giliran kita mau tinggal di negara sini susah pekerjaannya, banyak maling ditangkap, giliran korupsi triliun tidak ditangkap, bodoh, goblok betul itu otak di mana? Tuhan maunya pas masih bujang ini sambar semua itu tuh pemerintah goblok yang pencuri uang rakyat tuh sambar dengan petir sampai kepala bocor. Itulah kabar berita yang dapat saya rangkum dari sumber TikTok yang jadi sorotan saat Nikita Mirzani berteriak-teriak karena ingin menyapa awak media, ingin memberi penjelasan ke awak media, tapi tetap didorong-dorong terus, membuat hal gak nyaman dan Nika berteriak-teriak. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.